Oke, aku buka aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang lagi di Scopus Sharing Knowledge bersama perpustakaan. Nah, tema kita kali ini adalah bagaimana mengelola school from home dan working from home. Nah, yang akan sharing kali ini, sebenarnya nanti kita pengennya semuanya sharing, tapi ini di awal Mas Ihsan mau sharing dulu gitu ya Mas. Ya, insyaallah. Ya. Oke, kalau gitu Mas Ihsan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini cuma sekedar ini ya, berbagi ya. Jadi nanti teman-teman juga yang mengalami bagaimana menghadapi era baru ya, new normal, tentang pekerjaan kita yang melalui rumah atau working from home dan school from home yang intinya adalah pembelajaran jarak jauh. Ini mungkin berimbas dari adanya COVID-19 yang memungkinkan kita harus tetap menjaga jarak dan mengurangi pengumpulan masalah atau pokoknya mengurangi resiko itu. Baik, teman-teman, saya akan sedikit sharing sebentar. Ini saya coba kemarin buatkan presentasinya. Ini cuma sekilas gambaran, nanti biar buat jadi bahan diskusi juga sama teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada oh sebenarnya harusnya seperti ini Mas, sebenarnya pakainya seperti ini. Jadi silakan saja. Saya coba menstimulus saja ke teman-teman bahwa ini loh yang namanya sarana dan prasarana untuk working from home dan school from home. Izin share screen ya, Mbak Asri ya. Iya, silakan Mas. Oke, teman-teman, mungkin udah terlihat ya ini adalah judulnya mengelola working from home dan school from home. Saya awali dengan apa itu koneksi internet. Jadi koneksi dalam kita menghadapi WFH dan SFH pasti kita harus membutuhkan koneksi internet. Secara gambarannya ini adalah digambarkan koneksi dalam bentuk globe dunia, nanti disebarkan ke router dan nanti disebarkan dari router ini ke beberapa device, diantaranya mungkin komputer, laptop, tab, bahkan komputer. Ini bisa berjalan dengan apa? Ini tentu saja dengan adanya sumber internet. Jadi ada yang mengkondisikan ini jalan, yaitu dengan koneksi internet. Apa saja jenisnya? Mungkin ini bisa kita lihat ini ada beberapa provider internet yang memungkinkan di kita. Ini saya cuma menggambarkan beberapa saja. Mungkin dari Telkom ada IndiHome, MyRepublic, ada First Media dan Bisnet. Ini beberapa provider yang apa ya? Yang mengkhususkan di jaringan fiber optik. Jadi teman-teman yang berlangganan biasanya tahu banget tentang ini. Jadi memang pilihannya banyak banget dan ini yang banyak dipakai di beberapa perumahan, bahkan kantor pun pakai koneksi ini. Dan ada pula yang kita menggunakan koneksinya dari kartu internet ya, kartu SIM card maksudnya. Kartu SIM card mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Smartfren, M3, Simpati, Tri, bahkan Indosat. Jadi ini juga yang memungkinkan kita terhubung dengan internet. Jadi dari sumber-sumber internet ini kita dapat menikmati koneksi atau menjelajah kebutuhan-kebutuhan kita di dunia maya. Mungkin sepintas tentang sumber koneksi internet adalah itu. Jadi silakan teman-teman nanti mengungkapkan pengalamannya tentang bagaimana menggunakan, mungkin teman-teman ada yang menggunakan jaringan dari IndiHome, MyRepublic, First Media atau Bisnet. Nanti bisa kita sharing sama-sama lebih bagus mana dan biayanya seperti apa. Oke. Lanjut, ini adalah kebutuhan dan checklist perangkat keras.
ada beberapa yang harus kita miliki untuk kita bisa menjalankan aktivitas WFH dan SFH. Saya mencobanya ini dengan beberapa device atau di beberapa perangkat, ada smartphone, ada wifi router, di sini ada laptop, kemudian ada komputer, ada headset ya, terus ada webcam, ada juga speaker, modem, dan tripod. Ini kalau teman-teman lihat ada checklist yang berwarna hijau. Jadi kalau ini asumsi saya dan karena pengalaman saya. Jadi yang berwarna hijau ini, yang checklist berwarna hijau ini, menurut saya adalah perangkat-perangkat wajib. Jadi yang wajib ini adalah smartphone, wifi, laptop, dan komputer. Tapi ada juga yang icon di laptop dan komputer itu ada icon kayak panah memutar ya. Itu maksudnya perangkat ini bisa tergantikan. Maksudnya perangkat ini bisa digantikan. Misalnya laptop saya buat ini memanah berputar. Ini bisa digantikan kalau ketika kita punya komputer, atau kita juga bisa gantikan dengan smartphone. Jadi smartphone ini adalah sebenarnya memang yang paling perangkat yang paling powerful lah kalau bisa dikatakan. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita punya komputer, kita juga mungkin kita cukup dengan komputer saja. Kita nggak perlu memerlukan laptop. Lain halnya nanti ketika kita ada kebutuhan perangkat untuk laptop. Di bagian yang kotak bawah ini, mohon maaf, di bagian sebentar. Di bagian kotak yang bawah ini ada headset, ada web 3 checklist. Artinya apa? Ini adalah sesuai kebutuhan kita. Mungkin menurut kita headset ini perlu banget, jadi kita tentang ini hijau, atau kita set karena mungkin kita sudah ada, kita hanya menggunakan smartphone, jadi otomatis soundnya segala macam sudah ada di smartphone itu sendiri, atau kita sudah punya laptop dan soundnya juga ada di laptop. Jadi seperti itu. Atau ini bisa digantikan. Jadi semisal webcam ini tidak perlu, tapi bisa digantikan dengan cam yang ada di smartphone atau di laptop. Jadi kurang lebih seperti itu. Sama halnya juga dengan speaker ya. Speaker itu bisa digantikan dengan audio yang ada di komputer. Komputer generasi sekarang itu hampir semuanya sudah terbenam atau dibenamkan speaker. Jadi ada speaker on board di CPU-nya. Jadi itu saya rasa ini jadi pilihan. Jadi yang di bawah ini adalah pilihan. Yang berikutnya adalah modem. Ini modem mungkin buat sebagian orang tidak perlu. Mungkin karena mereka sudah menggunakan koneksi yang saya bilang tadi, yang berlangganan seperti IndiHome dan lain-lainnya. Itu saya rasa ini jadi tidak penting. Tetapi lain halnya bagi orang yang memang sifatnya mobile dan dia nggak mau pakai koneksi internet yang menyebabkan smartphone-nya itu panas gitu. Jadi atau orang-orang yang nomaden. Dalam ini seperti saya, yang maksudnya nomaden dalam artian kita masih menumpang lah, dan kita masih belum bakal bertahan lama di rumah itu atau segala macam, karena kan ketika kita berlangganan otomatis ada kontrak yang mewajibkan kita satu atau berlangganan koneksi. Jadi ini adalah salah satu pilihan, ini adalah modem USB. Berikutnya ini ada tripod. Ini juga pilihan. Ini sangat pilihan sekali. Karena ini kalau saya menggunakannya ini adalah untuk pengganti webcam. Jadi nanti kalau teman-teman punya punya smartphone yang sekiranya sudah jarang dipakai dan kameranya cukup lumayan bagus, itu bisa nanti digantikan sebagai webcam. Nanti saya tunjukkan gimana caranya menggunakan webcam dari smartphone kita. Jadi saya sekarang saat ini walaupun pakai laptop, saya pakai kamera dari handphone saya. Ini handphone yang sebenarnya sudah tidak terpakai, jadi handphone akhirnya saya kasih anak sebetulnya, tadi saya pinjam lagi, karena kualitas laptop terdahulu, bahkan laptop sekarang itu masih kualitasnya masih
belum full HD atau HD ya, masih VGA. Jadi maksudnya pasti lebih bagus kamera dari smartphone kita. Jadi nanti saya tunjukkan apa aja yang perlukan untuk kita bisa mengkoneksikan dari web, dari kameranya smartphone kita koneksikan ke komputer atau laptop kita. Baik, ini berkaitan dengan perangkat. Yang tadi setelah kita sudah checklist, jadi dari beberapa item yang ada, yang tadi saya bilang tadi ada smartphone, laptop, ada headset, ada speaker, ada webcam. Saya coba gini deh teman-teman. Coba teman-teman kalau mau memulai sesuatu itu paling nggak memang tadi kan kita awali dengan checklist ya. Bahkan kita checklist benar-benar detail, kita ke gudang. Kalau perlu kita harus ke gudang. Jadi saya checklist itu. Kemarin itu saya checklist di rumah saya itu ada, saya punya smartphone, saya ada. Teman-teman pasti juga semua hampir semuanya punya. Berikutnya saya laptop punya dan komputer juga saya punya. Komputer juga saya punya. Tapi kondisi komputer saya itu setelah saya lama menggunakan laptop, ini terbengkalai. Bahkan sudah saya taruh di gudang. Jadi memang ini saya sudah gudangkan. Tetapi karena ini ada kebutuhan perangkat atau device tambahan, otomatis mendingan kita manfaatkan yang ada kan. Pokoknya intinya saya benar-benar mencari seefektif dan semurah mungkin gitu. Jadi perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, kalau sekiranya masih bisa kita gunakan, coba kita gunakan dulu. Jadi kita cari dulu. Jadi setelah tadi saya checklist, saya sudah punya ini. Saya lihat nanti, saya tes. Oh, ternyata smartphone ketika saya bagikan koneksinya melalui hotspot pribadi, itu cepat panas. Mungkin teman-teman ngalamin juga ya. Jadi koneksi menggunakan tethering atau hotspot itu pasti panas. Dan akhirnya kan nggak bagus juga kan untuk mungkin jangka panjang smartphone, mungkin baterainya cepat lowbat atau segala macam. Akhirnya kan kalau solusinya jadi pakai itu mangkok. Apa? Halo? Ya, masih kedengeran ya? Masih. Jadi silakan potong aja kalau nanti ada yang mau ditanyakan langsung nggak apa-apa. Jadi solusinya saya coba cari modem. Saya cari modem. Ini saya beli. Saya nggak di-endorse sama perusahaan tertentu ya. Cuma ini biar berbagi sharing aja. Saya cari modem Huawei yang 4G. Ini serinya E3372. Ini kenapa saya pilih? Karena ini dia sudah unlock. Jadi semua provider bisa masuk ke sini. Jadi dari smartphone kan walaupun GSM cuma jaringannya berbeda dengan di frekuensinya berbeda dengan provider lain. Ini salah satunya sudah bisa smartphone. Berikutnya ketika saya sudah menggunakan modem ini bukan modem yang plus WiFi. Jadi dia bukan modem yang ketika dicolokkan ke power bisa menyebarkan koneksi internet. Ini tidak. Ini adalah terpisah. Jadi ketika kita mau menggunakan ke laptop ya yang terhubung adalah laptop itu sendiri atau kita menggunakan PC itu yang terhubung sendiri. Nah, selanjutnya ini gimana? Maksudnya ini gimana biar koneksi kita itu bisa juga terhubung ke perangkat-perangkat lain. Akhirnya saya membutuhkan yang namanya router. Ini adalah tapi routernya ini gambarnya cuma ini ya, sebenarnya nggak ini ada ya. Jadi nanti kalau teman-teman memang mau pakai yang modem 4G otomatis nanti routernya juga yang compatible 4G. Jadi nanti di situ ada colokan untuk USB modemnya. Jadi perangkat ini digabungkan modem dan router, nanti kita bisa koneksi beberapa device. Jadi kita bisa koneksi ke device smartphone kita bisa koneksi ke laptop kita, bahkan ke komputer kita. Karena di sini juga ada kabelannya. Atau kalau memang kita nggak punya kabelan, kita tambah lagi perangkat wireless modem yang penangkap sinyal wireless itu loh ada. Mungkin solusi yang pertama yang ketika saya checklist, smartphone itu cepat panas, solusinya saya ambil dua ini. Saya perlu modem dan wifi. Akhirnya saya cari dan yang saya browsing yang agak lumayan dan terjangkau ini. Modem Huawei dan routernya saya pakai D-Link. Oke, lanjut ke laptop. Kebetulan mungkin teman-teman nggak serumit saya, maksudnya dalam artian saya punya laptop, tapi soundnya tidak nyala. Memang dulu
tapi bisa pakai earphone atau pakai apa namanya speaker. Jadi otomatis saya kan karena butuh untuk komunikasi seperti ini nih pakai mikrofon atau pakai speaker. Akhirnya saya butuh itu. Pilihannya saya dua. Saya beli headset yang ada plus mikrofon dengan audionya juga, atau saya beli speaker dan mikrofon terpisah. Pilihannya dua. Lagi-lagi nanti disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Saya berpikiran saya nanti akan menggunakan PC dan laptop ini untuk kebutuhan anak saya untuk SFH. Jadi karena soundnya tidak nyala, saya butuh perangkat mikrofon atau headset dan speaker. Jadi yang di pilihan saya adalah saya belikan mikrofon dan speaker yang terpisah. Ini kenapa? Karena mungkin teman-teman pasti pengalaman. Ketika anak kita sedang SFH, pasti mereka teriak-teriak, ayah, mama, ini gimana gitu kan? Mereka pasti tanya-tanya. Ketika kita kasih dengan headset yang mendengar itu mereka saja, itu otomatis kita nggak akan tahu keluhan dia itu apa, yang diperintahkan gurunya itu apa. Jadi makanya saya beli mikrofon yang saya pakai ini sekarang dengan speaker. Jadi kita bisa mendengar guru memerintahkan apa, dan nanti ketika anak kita ada kesulitan, kita bisa mampu mendampingi. Jadi gitu. Ketika kita pakai anak dipakein headset kan kita nggak tahu. Iya benar. Yang diperintahkan guru apa, kesulitan anak kita apa gitu. Jadi, semua saya checklist dan semua saya pertimbangkan. Maksudnya mungkin ini ya dari segi banyak hal termasuk segi harga segala macam saya pertimbangkan. Jadi ke depannya gitu. Oke, berlanjut ini ya. Ada masih ya koneksi saya masih bagus nggak nih? Masih. Mbak Sri. Oh iya, karena ada tulisan unstable gitu. Jadi oke. Lanjut. Saya bilang saya coba kalkulasi lagi. Saya punya komputer kan ya. Saya bilang sini udah saya gudangkan. Bahkan kalau ngelihat kondisinya itu parah. Maksudnya dalam artian monitornya saja sudah jamuran. Jadi karena memang saya taruh gudang, itu ada bercak-bercak jamur yang ya sebenarnya titik-titik sih, tapi menurut saya itu mengganggu. Dan pas saya cek, saya hidupkan, itu komputernya sering mati atau mati otomatis, dan juga kan komputer lama nggak ada webcamnya juga ya. Kayaknya hampir sebagian besar, mungkin yang sekarang yang all in one PC itu sudah ada webcamnya sih. Tapi yang PC yang terpisah antara CPU dan monitornya biasanya belum ada webcam. Jadi ini saya coba browsing ini karena ada keluhan ini kan ya, sering mati tiba-tiba. Akhirnya ini saya beri tanda reparasi. Saya mencoba reparasi sendiri. Saya searching. Terkadang gini ya, kita jangan googling atau kita cari informasi itu dengan kata-kata ini keywordnya apa. Keywordnya sembarang saja. Jadi maksudnya komputer mati tiba-tiba, penyebabnya apa? Nggak apa-apa, itu pasti nanti diarahkan. Jadi memang keluhan kita, sebahasa keluhan kita masukkan saja keyword itu. Jadi temukan, solusinya diantaranya power supply-nya mungkin, solusinya diantaranya memorinya atau segala macam. Oke, saya coba semua tes satu-satu. Power supply-nya, agak turun naik, memorinya juga kadang tidak mau baca, saya coba bersihkan pakai kalau teman-teman yang biasa ngebersihin memori itu pakai penghapus ya, itu saya coba tapi masih nggak berjalan. Akhirnya keputusan saya beli power supply dan memori, dan pas saya coba it works gitu, maksudnya itu bisa bekerja kembali bagus. Tapi kalau yang monitor masih saya belum apa-apakan karena saya agak riskan cabut-cabut LCD segala macamnya, nanti malah nambah kos, dan kebutuhan untuk SFA dan WFA kan harus berjalan. Jadi maksud saya, yang mau saya katakan di sini adalah barang-barang yang ada di rumah kita, perangkat-perangkat yang ada di rumah kita sebenarnya yang sudah tidak terpakai masih bisa kita kondisikan kok, masih kita bisa upgrade lagi, atau kita bisa pergunakan lagi. Jadi otomatis tadi setelah saya lakukan perbaikan, komputer saya kembali nyala, dan PR-nya lagi kan otomatis kan PC nggak ada ini ya. Saya bilang tadi nggak ada webcamnya ya, belum ada webcamnya. Nah, saya cari lagi nih
mungkin teman-teman kalau yang enggak, maksudnya mengikuti perkembangan, perangkat-perangkat yang berhubungan dan koneksi dengan pembelajaran jarak jauh atau segala macam berhubungan dengan itu, sekarang harganya gila-gilaan teman-teman. Silakan teman-teman cari webcam, mikrofon, modem, wah itu harganya bisa dibilang masih nggak realistis sekarang. Jadi maksudnya webcam aja yang dulunya paling kisaran 300 bisa sampai 500, 600. Itu dengan seri yang sama. Saya beberapa kali saya coba mau beli yang dari importer dari Cina, cuma saya agak ragu juga. Akhirnya saya cari-cari di internet, oh bisa kok ternyata kita pakai handphone. Dan saya bilang kan tadi, ini handphonenya saya pakai juga nih untuk ini. Ya mungkin memang kualitas gambarnya nggak sebagus handphone yang sudah Super HD gitu ya. Tapi cukuplah dibanding webcam yang bawaan laptop kita. Jadi saya pergunakan itu. Saya coba cari, oh nggak taunya bisa. Dia nanti tapi butuh software yang nanti namanya Droid Cam. Kalau udah begini saya coba dan it works, jalan. Ini bisa digunakan smartphone ini kita gunakan di PC kita. Dan satu lagi, wah ini ketika kita udah pakai ini nih, masa kita pegangin atau posisi kita nggak enak gitu kan? Akhirnya saya butuh tripod. Nah, saya belikan juga tripod. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Dari beberapa device yang saya sudah petakan, terus saya carikan masalahnya apa dan saya coba solusikan, itu akhirnya saya punya perangkat-perangkat ini. Saya punya koneksi dengan menggunakan WiFi router dan modem 4G. Dengan kartunya saya pakai smartphone, otomatis kan smartphone lebih murah. Terus saya punya smartphone, kebetulan di rumah ada 3 device, anak saya satu, istri saya, jadi masing-masing terkoneksi dengan router ini. Jadi penggunaannya kalau bisa dibilang tiga smartphone, satu laptop dan satu komputer itu bisa berjalan bareng. Otomatis menurut saya ini hemat. Maksudnya saya juga cukup beli paket data yang ringan-ringan saja, yang murah-murah saja karena di rumah kita pakai koneksi WiFi, di kantor kita pakai WiFi, paling untuk mobile saja kita pakai ininya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi istri saya juga kebetulan juga sekarang mulai jualan online. Jadi koneksi ini benar-benar kita pakai, kita manfaatkan. Kalau bisa dibilang itu benar-benar kita maksimalkan manfaatnya. Jadi ini hasil checklist dan solusinya. Jadi nanti teman-teman silakan kalau memang ada perangkat-perangkat yang teman-teman punya dan mungkin sudah digudangkan, coba dibangunkan lagi, maksudnya dihidupkan lagi daripada kita beli yang baru. Itu ya. Lanjut, ini kebutuhan aplikasi teman-teman. Mungkin teman-teman juga pasti sangat familiar dengan kebutuhan-kebutuhan aplikasi kita untuk menjalankan WFH dan SFH ini ya. Ini kenapa saya masukkan di sini WhatsApp. Ini menurut saya suatu jejaring yang aplikasi apa ya, yang saat ini belum tergantikan lah ya. Maksudnya ini walaupun sebenarnya powerful, cuma mungkin Telegram juga ada, tapi kita karena ini hampir sebagian besar masyarakat kita pakai WhatsApp. Jadi otomatis ini komunikasi yang bagus untuk kita berkomunikasi melalui jarak jauh, dari rumah, dari ini, pokoknya ini WhatsApp bisa kita melalui WhatsApp group. Yang berikutnya ada Zoom, teman-teman juga pasti pakai, dan ini kita sekarang juga pakai Zoom ya, jadi teman-teman pasti merasakan manfaatnya Zoom tuh gimana, walaupun terlepas ada gosip-gosip dia bisa membocorkan itu ya whatever lah ya, karena kita juga nggak ada hal-hal yang terlalu sensitif buat kita, jadi nggak ada kalau buat kita ya, tapi mungkin buat ke pemerintahan atau segala macam yang sifatnya sangat secure, mungkin ada pilihan lain. Berikutnya adalah ini Microsoft Teams ya. Ini Microsoft Teams, kalau teman-teman coba lihat lagi belum sipak kita. Di sipak kita itu ada ini loh, saya juga baru lihat kemarin. Ada panduan untuk menggunakan Microsoft Teams. Jadi kemungkinan di kementerian kita nanti lebih menggunakan Microsoft Teams. Ini adalah salah satu aplikasi juga yang memungkinkan kita bekerja bareng. Kita bisa webinar, kita bisa rapat bareng, kita bisa mengupload masing-masing ini keperluan kita atau tugas-tugas kita. Jadi ini dipakai sama anak saya di sekolahnya. Jadi anak saya itu menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran jarak jauhnya. Nanti saya coba kasih lihat sedikit. Kebetulan sudah saya bajak nih akun anak saya yang Microsoft Teams-nya. Jadi nanti
ada prosedur seperti apa nanti, tapi sedikit aja karena saya juga nggak terlalu ini Google Meet, saya kemarin cuma searching aja, mungkin teman-teman ada beberapa yang tetap masih pakai ini ya. Sebenarnya ini aplikasi berkomunikasi sih, tapi kan memang kita dalam menghadapi SFH dan WFH tetap komunikasi adalah suatu pekerjaan yang nggak bisa dihilangkan, karena memang itu komunikasi adalah bagian dari pekerjaan juga. Yang berikutnya ini Droid Cam. Mungkin teman-teman juga udah pasti yang ada yang pernah pakai ini. Droid Cam itu yang tadi saya bilang, ini adalah suatu aplikasi yang menghubungkan kamera di handphone kita untuk dijadikan kamera webcam atau yang saya pakai sekarang ini. Jadi kita bisa jadikan kamera webcam untuk PC atau di laptop. Ini kualitasnya pasti lebih bagus daripada ini. Tapi kalau punya saya mungkin biasa-biasa saja karena memang ini handphone lama. Jadi kalau teman-teman mau lebih eksis mungkin ketika di webinar, ketika di apa, mau kelihatannya lebih ngejreng gitu, tapi kita nggak punya kamera, nggak punya perangkat yang bagus, ininya webcamnya, kita pakai handphone kita aja. Kita pakai kamera belakangnya. Otomatis kan kamera belakang pasti pixelnya lebih tinggi ya dibanding yang depan ya. Jadi daripada itu kita bisa pakai. Ini saya sekarang pakai kamera belakang, tapi lagi-lagi memang ini smartphone lama. Jadi ini adalah aplikasi untuk menghubungkan kamera handphone ke laptop atau PC kita. Oke, lanjut ya. Ini user experience. Maksud saya ini ya, saya mau berbagi pengalaman. Jadi teman-teman silakan berbagi pengalaman. Ini yang saya kasih lihat, ini adalah anak saya. Ini adalah aktivitas kerja saya setiap pagi ya sebelum jalan ke kantor. Saya harus memastikan anak saya ini benar-benar terjaga, semua perangkat berjalan dengan baik dan koneksinya otomatis harus stabil gitu ya. Tadi sebelum ke kantor nggak taunya paket saya habis, jadi otomatis saya buru-buru isi ulang segala macam. Karena memang mungkin teman-teman ngerasain ketika anak baru masuk sekolah dihadapkan dengan kegagalan koneksi itu, apa yang dihadapkan? Dia pasti nangis dan akhirnya pasti down. Jadi buat teman-teman yang masih punya anak yang baru-baru sekolah, tolong ini dipastikan semuanya berjalan normal. Maksudnya karena efeknya nanti jelek. Jadi nanti dia pasti, satu dia nggak mood, yang kedua nangis dan nggak mau sekolah lagi hari itu. Jadi maksud saya coba, karena takutnya koneksinya nggak bagus segala macam, saya pakai ini. Yang ini saya bilang tadi, ini handphone seri lama yang saya pakai buat webcamnya. Saya pakai tripod juga, saya pakai laptop saya. Ini biasanya tiap hari saya buka kantor nih. Sekarang semenjak anak saya SFH udah jadi hak miliknya anak saya nih. Jadi terus ada speaker juga ya, ada speaker juga. Ini koneksi kabel kabel yang untuk power ini ya, colokan untuk pengisi baterai itu kita koneksikan juga. Jadi untuk koneksi ininya saya pakai yang jaringan USB-nya. Bisa juga pilihannya dia pakai WiFi sih. Tapi otomatis berbeda memang ketika kita pakai jaringan nirkabel dengan jaringan yang kabel, otomatis lebih cepat yang kabel. Jadi ketika kita pakai Droid Cam dengan menggunakan WiFi, otomatis agak delay. Jadi gerakan-gerakannya ada slow motion gitu kan ya. Slow motion, jadi nggak baik. Ini ada screenshot tadi saya bilang. Jadi teman-teman pasti saya tadi nggak bicara perangkat yang lain ya, kayak meja, kursi, dan itu nggak perlu saya bicarakan karena pasti itu udah include lah, teman-teman pasti harus menyiapkan itu. Jadi ada meja, ada kursi, dan space untuk dia menulis dan membaca ya. Ini adalah screenshot ininya yang tadi saya bilang Microsoft Teams anak saya. Jadi anak saya setiap hari menggunakan ini. Otomatis memang sebagai siswa cuma hanya menggunakan, maksudnya untuk mengelola semuanya, penjadwalan segala macam itu dari pihak sekolah. Jadi saya belum mempelajari gimana caranya itu, karena memang saya nggak punya user untuk admin untuk mengelolanya. Jadi saat ini dan kita mungkin yang kita butuhkan memang kita cuma untuk menggunakan saja sih. Jadi cukuplah menurut saya. Berikutnya kurang lebih itu ya. Jadi menurut saya ini it works, semuanya bisa saya pergunakan. Ini dengan koneksi yang saya bilang tadi, pakai WiFi dari router modem 4G Huawei dan D-Link. Jadi komponen. Berikutnya ini saya, mohon maaf ini agak lagi acak-acakan karena
terkadang keuntungan kita WFH adalah kita bisa cuek, kita bisa pakai celana pendek, kita bisa pakai kaos, jadi senyaman mungkin. Tapi mohon maaf, yang penting pekerjaan kita bisa kita kerjakan dengan baik gitu ya. Ini saya gunakan, saya bilang tadi nih, ini kalau teman-teman lihat ini komputernya dari casing aja nih, casing lama sekali nih. Jadi memang ini adalah komputer yang saya bangunkan dari mati surinya. Bisa bilang berapa ya? Berapa 3 tahun kali ya mati surinya dia bisa dibuka. Ternyata masih kepake ya. Ini iya, makanya jangan diabaikan barang-barang gitu, karena otomatis kita pakai. Ini kalau lihat teman-teman lihat ini di sini ada di atasnya itu, di atas CPU-nya itu ada router dan modemnya. Ini yang modemnya itu yang untuk sumber internetnya, yang routernya itu yang membagi ke device-device lainnya. Tapi yang koneksi yang ke komputer saya pakai kabelan. Jadi komputer pakai kabelan, device lain, smartphone dan laptop itu pakai koneksi WiFi. Jadi saya sebenarnya nggak menyarankan teman-teman untuk pakai modem atau router ini. Jadi maksudnya, tapi ketika teman-teman udah berlangganan cukup, itu jauh lebih bagus, tapi mungkin ada cost yang lebih mahal, saya nggak tahu karena saya juga nggak menggunakan. Saya menggunakan ini kenapa? Karena saya bilang lagi-lagi, hidup saya masih nomaden, jadi saya belum punya tempat stay yang benar-benar itu rumah saya. Jadi saya nggak mau terikat kontrak yang jangka panjang dan nanti itu bisa mengakibatkan pemilik rumah jadi bermasalah gitu ya. Itu ya, mungkin gambaran saya kenapa pakai WiFi dan modem USB itu ya. Dari rumah saya bisa ngerjakan apa? Ini mungkin saya bukan ini ya, ya bisa dibilang portofolio sedikit, maksudnya maksudnya saya mau menunjukkan teman-teman, kita dari rumah tuh sebenarnya bisa ngerjain apa-apa. Salah satunya saya coba yang mungkin Asri ini ya, tahu ya, saya coba bukan ngebangun sih, jadi aplikasi perpus kita yang menggunakan Slims yang di servernya Kemendak itu kena hack dan beberapa kali saya coba minta bantuan teman saya dan saya sendiri juga nge-remote servernya Kemendak, tapi masih belum berhasil. Akhirnya saya coba pakai hosting, saya pakai hosting lain, saya coba taruh di server lain dan itu works, jalan. Jadi maksud saya, buat teman-teman yang di perpustakaan atau yang punya database lain, sering-sering membackup. Jadi ketika nanti di server kita, di satu server kita mati, kita bisa mungkin cari backup server lain dan kita tinggal tempel aja, kita tinggal masukkan database kita. Jadi kurang lebih itu. Jadi saya bisa mengerjakan ini di rumah. Terkadang karena kalau di rumah kalau gabut gitu, saking gabut-gabut bisa tereksplor gitu. Wah, padahal nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak mau, senang juga terus, bisa gitu. Nah, itu ya kurang lebih ya, ini yang untuk instansi saya bisa menghidupkan kembali yang ini ya, walaupun nggak sesuai dengan kemauan kita di di domain kementerian ya. Berikutnya ini saya mau tunjukkan, ini ada portofolio kerjaan kita ya Asri ya, sama teman-teman di Kemendak ya. Ini kita niaga lip. Ini tuh bisa kita kerjakan di rumah masing-masing. Jadi ini tuh niaga lip ini adalah suatu kumpulan informasi kita dalam digital. Sebenarnya kalau kita mau cetakan juga tinggal diubah-ubah dikit udah layak sih sebenarnya ya. Jadi ini adalah hasil kolaborasi teman-teman di Pustakawan Kementerian Perdagangan. Jadi ada teman-teman dari Pustakaan Humas, ada dari PPSDK, dari Pusdiklat, ada dari PPI. Ini kita tuangkan dalam ini. Jadi komunikasi lewat apa? Komunikasinya kita bisa lewat WhatsApp group, terus sebelumnya kita kirim file, akhirnya kita bisa jadi. Jadi maksudnya WFH itu bisa kita ngerjakan kerjaan kantor, bisa kita ngerjakan lintas unit atau bahkan lintas kantor. Itu yang mau saya katakan di sini. Yang berikutnya ini adalah kerjaan kita, benar ya Asri ya. Jadi habis ini kerjaan kita pribadi, ini kerjaan kita lintas unit atau mungkin lintas luar. Ini kerjaan kita nih berdua nih, sebenarnya kita harusnya bisa ngobrol seruangan kan, cuma karena gini ya Asri ini Asri ya, Asri udah ngedesain lewat Canva akhirnya, tapi ketika mau dicetak karena ukurannya nggak bisa disesuaikan dengan banner, akhirnya saya coba tuangkan lagi ke desain ya. Secara ini sih nggak ini ya, maksudnya secara fundamental isinya itu nggak berubah, cuma ininya aja, layout segala macam. Jadi maksudnya kita bisa kolaborasi bareng kok di rumah, maupun bekerja di rumah maupun bekerja di kantor. Sama halnya juga ketika anak saya juga sekolah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi saya juga nggak mau panjang lebar, cukup sekian ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau komentar atau mau ditanyakan,
Saya sih pengennya teman-teman sharing aja, jadi sama-sama berbagi. Terima kasih ya teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan beberapa aplikasi yang bisa kita pakai juga. Silakan teman-teman. Kembali ke Mbak Asri, silakan Mbak Asri. Iya. Makasih banyak Mas Ihsan, menarik banget presentasinya. Benar-benar kayak membukakan mata kayak kita semua. Oh, ternyata WFA dan SFH itu nggak sesimpel yang dibayangkan. untuk apa kayak tadi perangkatnya itu loh. Iya ya. Mudah-mudahan ya. Nah, silakan, teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa atau ngasih komentar silakan langsung ngomong aja ya teman-teman, di unmute terus langsung silakan kasih pendapatnya gitu. Halo Mas Ihsan. Oh iya, Mbak Ika silakan. Mau nanya, itu tadi yang niagalip aku telat kan nih, mungkin diceritain belum sih niagalip itu apaan? Oh, itu ya. Itu sebenarnya kolaborasi kita ya Mbak Ika ya. Jadi kita pengen buat suatu kumpulan informasi yang lokal konten kita kan, karena core kita di perdagangan, jadi kita buat kumpulan informasi berkaitan dengan dunia perdagangan. Itu isinya ada jurnal, ada artikel ya, tapi cuma beberapa, selebihnya itu link aja. Jadi memang kita masukkan, kalau untuk full text atau informasi yang lainnya silakan hubungi admin. Jadi kita masukkan itu. Ada juga berita-berita dari apa namanya, dari koran, clipping ya. Itu ya paling motivasinya Asri ya. Jadi buat ini sih sebenarnya menginformasikan kalau kita tuh memang ada sesuai subjek kita di core kita di perdagangan, kita coba rilis itu. Tapi baru satu terbitan Mbak Ika, nanti mungkin ke depannya berlanjut. Itu satu terbitan kayak majalah ya, Mas? Iya, kayak gimana, newsletter Mas? gitu. Majalah-majalahan kayak cuma ya ini sih. Kayak newsletter Mbak Ika. Jadi isinya yang kita ambil misalkan nih koran atau apa sih tadi ada link apa itu kita kopasin isinya biar dia bisa baca di situ. Iya. Kalau yang format PDF-nya bisa. Jadi kemarin saya sebisa mungkin kalau yang koran pun saya ambil yang murni tulisannya lebih banyak. Jadi secara image dia terlalu kecil, tapi secara full text dia diperbesar, nggak akan pecah. Jadi terus teman-teman yang lain kan otomatis ngetiknya juga pakai Word. Saya cuma tinggal convert saja ke PDF. Jadi secara digital itu masih memungkinkan untuk bisa dibaca secara langsung. Tapi memang kekurangannya digital kan karena kita walaupun kita kasih link kita nggak bisa klik ya. Jadi maksudnya paling kita ketikkan manual linknya itu. Atau kalau memang lebih pengennya kita juga masukkan informasi adminnya. Jadi silakan nanti mungkin ya kalau ini baru tester kemarin Mbak Ika, jadi memang baru uji coba kita. Nanti kalau memang udah berjalan lebih bagus, insya Allah kita sharing ke teman-teman yang lain. Dan ini nunggu kesiapan kita juga sih sebenarnya. Jadi ketika kita mau publish sesuatu kan otomatis kita juga siap untuk nerima respon atau pertanyaan. Mungkin itu Mbak Ika. Terima kasih Mas Ihsan. Ya. Iya, teman-teman yang lain silahkan kalau ada yang mau sharing. Tadi Mbak Uci sempat sharing kalau anaknya pakai aplikasi yang beda juga sih. Aplikasi Vessel Up. Vessel Up ya? Ternyata banyak ya aplikasinya ya? Banyak banget. Jadi mungkin teman-teman yang lain, ya mungkin kalau Mbak Uci mau sharing atau mau gimana tuh, apa Vessel Up? Vessel Up. Ini cuma hanya support di Android katanya. Hanya support di Android. Jadi sebenarnya kayak Mbak Luxi mikrofonnya nggak bisa. Oke, nanti next Mbak Luxi ya. Nanti biar ini. Jadi nanti bisa lihat dari yang perangkat yang saya buat Mbak Uci. Kalau mikrofonnya nggak bisa, nanti saya link pembelian dan deskripsi ada di komen bawah. Silakan teman-teman. Mas, yang konekin handphone ke laptop itu gimana? Konekin. Oke, ini ya, izin lagi ya. Saya izin ambil screen lagi ya. Oke, ini adalah Droid Cam ya. Ini Droid Cam. Jadi teman-teman ya ini
DroidCam ini ada versi, jadi kita harus install dua-duanya di PC kita. PC kita otomatis sesuaikan dengan operating system kita ya, yang operating Apple ya, yang Windows pakai Windows gitu. Jadi ini saya pakai yang operating Windows di PC atau laptop saya. Berikutnya di handphone kita juga kita install juga. Ini kita install juga nih. Kita bawa ini juga. Kita install juga di mana, di handphone kita DroidCam ya. Ini DroidCam sama kayak gini. Jadi intinya ini terinstall, di PC juga terinstall. Ini bisa koneksinya pakai WiFi atau pakai yang LAN. Ini saya nggak lagi, saya tidak saya pakai ya. Jadi yang saya pakai di smartphone yang satunya. Jadi kurang lebih itu. Nanti silakan teman-teman cari, karena memang instalasinya agak rumit sebenarnya. Agak rumit kalau ketika kita pakai kabel USB, karena itu ada ADB ya. ADB apa sih panjangannya, saya juga kurang tahu ya. Jadi menyesuaikan dengan merek device smartphone teman-teman. Jadi itu yang bikin agak susah. Yang universal sebenarnya ada, tapi terkadang yang universal tidak kompatibel. Tapi yang paling mudah koneksinya cuma via WiFi aja. Cuma otomatis agak relay, jadi slow motion gitu. Jadi ada kurang lebih itu. Nanti silakan teman-teman baca-baca lagi atau cari di YouTube DroidCam itu seperti apa. Jadi fungsinya adalah, intinya adalah mengkonekkan kamera yang ada di handphone kita ke PC atau laptop kita. Jadi itu bisa. Jadi otomatis tampilannya kalau mungkin handphone kita pixelnya sangat besar, jadi lebih bagus. Jadi teman-teman kalau yang mau kelihatan lebih eye catching ketika webinar, silakan pakai itu. Apalagi Asri, silakan. Oh. Kalau mikrofon Mas Ihsan ada rekomendasi nggak? Yang murah tapi bagus. Saya pakai Boya. Ini saya pakai Boya. Ini Boya itu kemarin saya beli sekitar berapa ya? 170 ya. Ini mikrofon kecil, nggak tahu menurut saya, karena ini mikrofon ini nggak terdengar di volume ini saya ya. Tidak terdengar di volume speaker saya. Jadi saya hanya bisa ngomong, tapi yang teman-teman yang ngedengar gimana kualitas suaranya, ya teman-teman yang bisa nilai gitu kan. Jadi memang ini sebenarnya buat YouTuber yang untuk ngerekam ya, sama kayak yang mic condenser itu loh. Kondenser ya, saya namanya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ngomong kita nggak denger ya? Ya, kalau kita ngomong kita nggak dengar. Nah, gitu. Ini rekomendasi saya Boya. Boya tuh lumayan. Mereknya ini Boya ya, Boya. Ini Boya. Itu. Oke. Ini ada Suban. Saya coba mau sharing lagi tadi aplikasi tentang kita nge-remote. Itu mungkin teman-teman pernah nge-remote pekerjaan ya dari kantor ya. Nge-remote dalam artian kita ngambil alih komputer yang ada di kantor kita kerjakan di rumah. Saya pakai aplikasinya ini. Saya pakai aplikasi masih keser ya. Ini saya ya. Masih. Oke, ini saya pakai AnyDesk. Saya pakai AnyDesk. Nah, ini nih kalau ini tuh koneksi yang ada di komputer saya sebelah sana. Jadi Mas, mic-nya dideketin lagi dong, Mas. Oh ya. Jadi ini adalah yang saya putar-putar ini nih. Ini adalah komputer di kantor, bukan laptop yang saya pakai. Jadi kalau saya mau ngambil data-data yang dari komputer ini, saya bisa. Saya ngambil data yang dari mana? Misalnya ini. Ini yang jelas komputer saya. Ini PC-nya. Yang AnyDesk itu yang ini. Ini tuh ini yang ada di komputer yang ini nih. Ya, salah satu filenya ini nih. Saya coba desktop ya, biar membandingkan ya. Ini. Itu nomor apaan, Mas? 931. Nah, ini nih. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah tampilan desktop di komputer yang di komputer kantor saya. Dan yang ini adalah tampilan desktop di di laptop saya. Jadi teman-teman bisa ngambil gitu ya data ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil data dari komputer yang di komputer kantor, bisa kita pakai aplikasi ini. Jadi otomatis kita kalau kita install AnyDesk ini, nanti kita dapat nomor ini, nomor
nomor ininya ya, nomor IP-nya atau apa ya, pokoknya nomor uniknya dia, jadi kita tinggal konekin aja. Silakan teman-teman cari tahu gimana AnyDesk. Jadi tapi syaratnya teman-teman ya, syaratnya saya bilang syaratnya komputer kantor kita tuh nggak boleh mati. Jadi saya sering remote tuh kadang-kadang sampai seminggu saya nyalakan karena saya butuh data yang dari komputer. Oh, nggak boleh dimatiin total gitu? Kalau monitornya boleh, tapi CPU-nya jangan. Monitornya boleh, CPU-nya jangan. Jadi kita tetap bisa ngakses. Nih, monitornya saya matikan coba. Ini tetap tampilan kita yang di PC itu tetap ada. Padahal monitor kita sudah kita matikan. Monitor yang komputer yang kita akses. Mana Mas? Belum ke-share Mas yang monitor. Ini maksudnya ini tampilan monitor Oh, yang ini komputer kantor gini. nih. Ini monitor kita saya matikan di komputer ini. Saya nggak bisa ngesut ke sana ya. Tapi secara ini tetap berjalan. Jadi walaupun monitor real di kantor kita yang kita akses itu kita matikan. Jadi kurang lebih itu. Jadi teman-teman jangan takut, kita bisa mengelola kegiatan pekerjaan kita dari rumah. Kita bisa ngambil file kita di kantor, tapi dengan catatan komputer kita masih terkoneksi dengan internet dan nyala gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nyala tuh berarti nggak di shutdown ya Mas? Nggak usah di shutdown. Jadi standby. Tapi monitor silakan boleh. Oh, oke. Iya, karena kan kadang file masih banyak tuh yang di kantor ya kadang. Iya. Jadi kurang lebih itu. Nah, ini yang saya bilang Microsoft Teams ya. Microsoft Teams. Oke. Saya cuma sepotong-sepotong aja ya, karena nanti juga mungkin sesinya bisa panjang kalau saya dan nggak efektif juga karena saya juga belum banyak ngerti gitu tentang DroidCam atau AnyDesk, tapi fungsinya kita bisa sama-sama bekerja menggunakan DroidCam, AnyDesk atau Microsoft Teams seperti ini. Agak lama, mungkin nanti saya stop share-nya dulu. Silakan teman-teman yang lainnya yang mau menanyakan atau segala macam, atau mungkin berbagi ya, gimana sih mengelola kegiatan bekerja di rumah atau mengelola anak kita kerja di rumah, sekolah di rumah gitu ya. Silakan. Mas Ihsan kalau ngatur waktunya gimana? Kan tadi harus nyiapin anak SFH dulu, terus kan harus ke kantor gitu juga kadang kita gitu. Iya ya, jadi kalau saya sama istri berbagi tugas, ibunya masak, anak untuk masalah perangkat saya ngurus. Jadi maksudnya saya start kan kebetulan anak masuk sekolah jam 8 ya. Jadi jam 6:30 saya sudah mulai merapikan itu karena tempatnya terbatas, jadi kayak portable gitu ya, maksudnya setting awal lagi, tutup lagi gitu. Jadi nggak saya buatkan tempat khusus gitu ya. Pengen sih nanti ke depannya tempat khusus, jadi kita nggak repot, tinggal kita connect up, nyalain udah beres gitu. Kalau ini sekarang kita tetap harus tarik kabel dulu, maksudnya kabel itu sih sebenarnya cuma kabel kabel power aja sih, terus koneksi yang lain. Tapi memang terkadang kita harus tungguin dulu, walaupun kita anak udah mulai nih, kita tungguin. Kayak tadi, untung saya belum berangkat dan untung udah mulai jadwal jadwal pembagian shift ya. Tadi pas saya sebelum berangkat itu tahu koneksinya mati. Akhirnya pas saya cek nggak taunya kuotanya habis. Untung yang teman-teman, buat teman-teman yang punya kegiatan SFA atau WFH, yang terpenting adalah apapun koneksinya, kalau yang berlangganan jelas bisa tetap berjalan ya. Kalau yang menggunakan saya bilang kayak kartu SIM card atau modem sendiri, pastikan kita punya voucher voucher cadangan. Saya selalu punya voucher cadangan. Jadi saya beli online voucher itu agak banyak. Nanti ketika suatu saat pas itu mati, tinggal kita gosok, kita buka vouchernya, kita langsung input aja, jadi otomatis nyala lagi. Jadi saya pakai voucher kalau sekarang yang untuk smartphone, harganya lebih murah. Jadi silakan teman-teman. Saya berharap ada teman-teman ini yang sharing tentang kalau menggunakan menggunakan internetnya via yang berlangganan ya, gimana pas media segala macam. Dari segi biaya ya, kalau saya bisa kalkulasikan, saya pakai smartphone itu kurang lebih 200.000. Saya udah all in 1 bulan 200.000 itu untuk anak saya,
untuk istri dan segala kurang lebih kayak gitu. Lalu, gitu ya. Ini ada notif your network bandwidth it's slow. Nanti karena saya Ini Mas Ihsan pakai kelamaan, jaringan jadi apa? langsung dapat notif. Saya pakai yang Pusdik 2. Oh iya. Gitu ya teman-teman ya. Silakan. Silakan teman-teman kalau mau sharing. Iya. Mbak Asri, Iya, Vivit. halo. Oh iya, Bu Vivit. Ikut nimbrung nih. Iya, Iya, ini baru silakan. masuk. Punten Iya, saya baru masuk. Tadi baru Silakan. kelihatan ada ini. Iya, Mas Ihsan, apa kabar? Iya, Bu Vivit. Alhamdulillah sehat. Bu Vivit sehat, Bu Vivit. Alhamdulillah. Mbak Asri, ini punten saya kan tadi nggak dari awal nih. Iya, Nggak dari iya, awal, nggak cuman apa-apa. pas masuk lagi nerangin Anydesk itu ya. Nah, itu menarik banget itu yang remote itu ya. Itu aplikasinya bisa di-download free atau gimana Mas Ihsan? Free, Bu. Free. Oh, free ya. Jadi yang didetek sama Anydesk itu IP address-nya atau gimana, Mas? Otomatis nanti kita ada ketika kita download ada unique number-nya. Saya nggak tahu itu IP address atau segala macam ID. Jadi yang jelas itu ID. Jadi bukan ID berarti gini, misalnya gini, secara teknisnya nih ya, kalau saya punya, berarti kalau pakai Anydesk, ketika kita masuk ke Anydesk itu, terus di situ formnya itu permintaannya itu apa? Kan harus connect dengan komputer di kantor nih. Iya, udah cuma ini aja Bu. Jadi nih, ini saya sharing lihatin ya. Ini Iya, ID, iya. ini ID-nya tinggal kita connect-in aja ke sini. Jadi ini yang komputer remote saya di komputer sebelah ini ID saya. Sebelah kiri ya. Ini nanti ID-nya tinggal masukkan aja, tinggal connect. Sesimpel itu sih sebenarnya. Ini Anydesk saya nih. Ya, jadi kita connect-in. Cuma sesimpel itu. Sama kalau Bu Vivit pernah pakai TeamViewer sama seperti itu cara kerjanya. Oh, iya. Jadi kita tinggal masukkan aja di sini di tombol ini nih enter remote desk. Jadi ID yang jadi masing-masing. Jadi maksudnya gini Bu Vivit. Bu Vivit install di komputer Bu Vivit Anydesk dan install juga Anydesk di komputer yang mau kita remote. Jadi dua-duanya harus ada. Dua-duanya ya. Ya, betul. Jadi nanti ada ID dari Anydesk yang komputer mau kita connect, kita tinggal paste aja di sini nih. Kita tinggal paste ini. Misalnya ID-nya yang komputer mau kita connect-in 001, kita masukin 001 connect tab. Nanti di sini ada permission ya, ada mau di accept atau enggak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kita bisa buatkan juga tanpa permission. Jadi kalau memang jelas kita buat keperluan kita, langsung aja kita buat permission. Jadi kapanpun kita mau connect. Jadi bisa di setting ya, Mas Ihsan ya. Bisa, gitu. Bisa. Ya ini soalnya menarik banget nih Mbak Asri, karena kan kita kerja di rumah ya, kadang-kadang filenya ada di kantor gitu. Sekarang bukan kendala lagi kalau udah ada seperti ini kan bisa di remote. Tapi syaratnya itu ya Bu, syaratnya harus nyala. Kantornya harus standby ya. Monitornya boleh dimatikan. Iya gitu. Gitu Bu Vivit. Mudah-mudahan ini ya, untuk saya cuma awalannya aja, silakan Bu Vivit untuk browsing-browsing lebih ininya ya. Iya, nanti saya coba deh. Dan kalau saya udah coba, mungkin nanti saya juga mau komunikasikan dengan teman-teman juga, saya informasikan kan ini lumayan ini juga ya Mbak Asri ya. Iya benar, saya juga baru tahu ini Bu Vivit. Iya, sebenarnya kemarin itu sempat sih orang TI di Pustaka pernah bilang, kebetulan waktu itu kita sedang ada Zoom, terus jadi hostnya kan orang IT semua. Dia pernah bilang begitu sih, pernah saya pakai host pakai remote Bu, jadi saya dari rumah bisa. Tapi saya sempat terlintas sih kok bisa ya, tapi lupa gitu mau nanya pakai apa. Mungkin sepertinya TI di Pustaka juga begitu, jadi mungkin pakai remote yang seperti Anydesk seperti ini gitu. Cuman nggak kepikir waktu itu, nggak kepikir sama sekali bisa begitu. Mungkin kalau yang IT lebih dia langsung remote pakai SSH segala macam lebih powerful lagi. Tapi kalau buat kayak kita itu cukuplah pakai Anydesk, kita yang penting buat ngambil data buat ya. Buat pustakawan mah iya kan, misalnya kayak kemarin tuh teman-teman, harus terpaksa ke kantor padahal kayak begini kan lebih enak. Cuman itu kelemahannya itu ya harus nyala terus kan. Iya. Tapi kayaknya kalau komputer sekarang aman sebenarnya sih Bu, untuk penggunaan jangka waktu sebulan atau ini aman. Yang penting pastikan aja kipasnya itu mau jalan dan prosesornya itu biasanya kalau kipasnya bagus dan liquid dari yang prosesornya itu nggak kurang, itu aman menurut saya. Jadi
kan dia standby-nya itu kan kelihatan kayak standby mati doang, tapi secara fisik sebenarnya dia hidup. Apalagi monitor dimatikan. Oke ya. Gitu. Memang harus dikondisikan juga. Soalnya gini Mas Ihsan, di pustaka itu kita kan gedungnya ada berapa lantai ya. Dia itu biasanya rata-rata kalau malam itu dimatikan semua gitu loh. Jadi mungkin perlu dikondisikan dulu kalau memang ada yang mau meremote ya mungkin nanti kita bicarakan bagaimana, karena memang teman-teman juga butuh juga sih kerja di rumah ya. Jadi kalau memang perlu dinyalakan dalam beberapa komputer ya mungkin harus dinyalakan lampu itunya gitu loh. Karena screen-nya itu kita matikan biasanya kalau malam. Iya. Yang pilihan lainnya kan Basri. Iya. Kalau Bu Pipit nanti mau compare ada tim viewer juga. Tim viewer otomatis tim viewer ya. Tim viewer sama mirip-mirip. Cuma saya lama menggunakan tim viewer tapi saya pakai Anydesk kok lebih simpel menurut saya, tapi nggak tahu lah kadang-kadang kan selera orang ya. Silakan nanti dikomparasi nanti. Kita compare aja ya, nanti kita coba nih. Okay. Makasih banget nih infonya nih Mas Ihsan. Sama-sama Bu Pipit. Sama-sama. Mbak Asri makasih. Iya, sama-sama Bu Pipit. Silakan. Mas, itu kalau laptop itu jadi bisa juga dikonek ke kalau punya kamera bisa kan ya? Bisa. Bisa. Tapi itu nggak pakai software itu kali ya? Nggak pakai. Kalau kamera kayaknya mungkin pakai itu juga. Kalau saya nggak tahu ya, Droid kan kalau Droidcam itu kan basisnya Android ya. Android dan OS Windows dan Apple ya. Saya nggak tahu kalau di kamera itu kan nggak ada OS ya. Saya kayaknya mungkin pakai cara yang lain. Saya rasa bisa, tapi nggak pakai Droidcam. Jadi Droidcam itu lebih ke arah smartphone, penggunaannya smartphone yang berbasis Apple atau Android, dan yang PC-nya Windows atau Apple, kurang lebih gitu. Jadi kalau saya nggak tahu kalau ada mungkin yang kamera sekarang udah pakai OS atau apa enggak ya? Nah, aku belum nyoba juga sih, kameraku nggak ada. Saya nggak berkecimpung di dunia kamera. Iya. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Teman-teman, yang lain ada yang mau sharing lagi nggak? Kalau ini Mas, SFH itu kalau anak tuh tetap ya dia butuh didampingin sama orang tuanya juga ya kalau lagi sekolah gitu, atau bisa ditinggal gitu? Kalau kita karena kebetulan ibunya di rumah dampingin, cuma kalau kelihatannya udah agak lama, dalam jangka waktu lama dia udah tenang, udah bisa sambil kerjaan yang lain. Tapi memang otomatis harus standby, mama gitu kan ya. Jadi memang ya ini ya, mereka dihadapkan dengan banyak mungkin cara pakai laptop gimana atau gimana sambil dia perintah guru gimana. Jadi kadang-kadang atau koneksi mati itu kan namanya anak kecil langsung panik ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi idealnya memang harus kita dampingin, dan yang jelas memang kalaupun nggak mau kita dampingin ya kita pastikan semuanya berjalan lancar. Tapi kayaknya nggak bisa ada yang mastiin sih. Terkadang kadang-kadang kitanya bagus, dari pihak sekolahnya tahu mati lampu. Karena perjanjian kita tahu nangis juga. Tahu mati mungkin pikiran kok tahu mati gitu. Halo mister nggak dijawab mister. Jadi kan ya ada lucu-lucunya juga sih. Tapi gimana ya? Saya pengen ini teman-teman, karena kan saya juga bukan narasumber, jadi memang kita saling fasilitator ya, saling memfasilitasi lah. Saya mau tanya nih, gantian ya nanya ya. Silakan nanti yang punya pengalaman jadi ibu-ibu yang anaknya sedang SFH ya. Kan dulu kita dihadapkan anak-anak kita itu kan benar-benar dihindari sama namanya gadget ya. Tapi kalau sekarang kita ya mau nggak mau ini suatu keniscayaan dan kita harus melakukan itu. Trik dari teman-teman gitu untuk menjaga mungkin matanya tetap sehat dalam jangka panjang, nggak berakibat buruk. Itu biasanya pakai apa ya? Kalau saya terus terang belum pakai apa-apa gitu. Maksudnya entah screen filternya, entah pakai vitamin apa segala macam. Mungkin ada kakak-kakak, ada yang bisa bantu saya untuk ini. Saya serius nanya. Jadi maksud saya biar saya mau nyiapkan juga biar anak saya biar nggak, maksudnya dalam segi mata atau segala macam nggak terlalu ngerusak gitu, karena full loh kasihan dari pagi sampai siang gitu. Gitu Asri, titip pertanyaan, silakan. Iya teman-teman, kalau ada yang punya tipsnya silahkan berbagi
ke kita semua. Karena ini kita juga sama-sama belajar ya, maksudnya ini semua hal baru. Saya sih pernah dengar ada screen ya, buat monitor itu kalau Mas Ihsan kalau nggak salah ya, pernah dengar tapi bentuknya seperti apa saya nggak tahu ya. Jadi untuk melindungi mata kita. Cuman kalau menurut saya kalau belum punya, saya juga punya anak yang SF sekolah di rumah ya, ada juga. Cuman karena sekolah anak saya tuh mungkin karena tidak seperti sekolah negeri biasa, jadi dia tidak lama. Nah itu mungkin yang bisa disarankan sama gurunya kalau menurut saya ya. Pertama mungkin kalau untuk harusnya sih idealnya saya pernah ke dokter mata. Dokter mata bilangnya 10 menit waktu yang paling lama di depan komputer itu. Iya, 10 menit. Udah gitu kita harus jalan-jalan dulu, balik lagi gitu loh. Oh gitu. Iya. Waktu itu pernah saya periksa mata, udah gitu dokter matanya bilang ini 10 menit tuh harusnya paling lama tuh 10 menit, udah gitu jalan-jalan dulu, terus balik lagi gitu kan. Mungkin bisa juga dicoba tuh kan tidak setiap, kecuali kalau ketika guru menerangkan mungkin aja setelah 10 menit berdiri dulu, lihat kan suaranya mah tetap terdengar ya gurunya, kecuali kalau harus terus di depan komputer. Kedua mungkin di monitornya cahayanya itu dikurangi tuh Mas Ihsan, jadi jangan terlalu terang. Iya. Itu ya. Terlalu terang. Ketiga, ini ketiga, tapi ini jangan ditiru ya. Saya tuh bikin video ini mah buat kita aja ya. Jangan ditiru. Bikin short video yang 10 detik di kamera, saya masukkan. Jadi video kita lagi dia. Udah gitu saya masukkan kalau ketika kita pengen ke kamar mandi kemana, itu akan diulang-ulang terus tuh di Zoom biasanya. Jadi kita masukkan short video. Nah, baru tapi jangan ditiru ya, ini untuk anak-anak mah mungkin jangan ya, buat kita aja. Jadi maksudnya biar kita kelihatan kita standby gitu. Nah, iya betul. Saya udah mau praktekkan. Emang bisa ya? Karena, saya juga baru tahu ini. Bisa. Kan di virtual background-nya di Zoom itu kan ada tuh Asri, ada. Jadi saya bikin video saya sendiri 10 detik video. Udah gitu tapi memang resolusinya harus tinggi, masukkan ke virtual background. Ketika saya mau ke kamar mandi kemana ya udah tinggal dimasukkan aja, jadi saya kedip-kedip kayak ngedenger aja gitu. diulang lagi. Tips yang baru dari Bu Vivit. Jangan ditiru, tapi ke anak-anak mah jangan. Nanti bisa ya ngakalin, jangan. Ini buat kita aja. Tapi kalau mungkin itu cahayanya diredupkan. Kalau nggak salah ada juga step screen buat monitor, cuma saya lupa ya, dulu teman saya pernah bilang pakai ini Bu gitu, cuma nanti kalau saya ada info nanti dikabarin deh ya. Oke, siap. Itu radiasi kan kalau nggak salah. Atau pakai kacamata anti radiasi mungkin juga bisa kalau anak-anak. Tapi saya tertarik bikin video itu dah Bu. Yang pertama. Iya, itu gampang, di kamera aja. Di kamera bikin video kita ya, pakai kamera depan, pakai kamera belakang gitu, kayak selfie. Tapi jangan gerak-gerak tuh kameranya ya. Terus kita pura-pura gangguk-gangguk dikit gitu kan. Udah, kita save, kita masukkan ke laptop atau ke sini ya, mungkin bisa nih. Udah tinggal dimasukkan di virtual background-nya, kita add video di situ. Jadi di virtual background itu kita bisa masukkan video juga nanti kan. kalau kita datang video itu masih nyala, ada 2 dong kita. Nah, satu lagi. Ketika kita mengaktifkan video short kita, itu kameranya kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Iya, webcamnya. Tips berikutnya. Webcamnya kita tutup. Kalau saya pakai post-it aja ditutup sementara gitu loh. Nah, gitu. Nanti jadi pas mau masuk juga ya, mau diganti. Pakai lakban ya Bu, bisa ya Bu? Lakban bisa, pokoknya apa aja yang penting. Maksudnya kalau kita nonaktifin ini kelihatan Bu. Oh, kok nonaktif? Iya, kelihatan kalau misalnya. Gimana Mas Ihsan? Ya, cukup Bu, bener Bu, siap. Itu nanti selepas pulang langsung saya bikin ini nih. Oh iya, satu lagi, pixelnya tuh harus lebih dari 650 pixel. Jadi saya coba pakai HP kamera, itu terlalu rendah. Jadi saya coba gagal. Kenapa ya, pas dilihat tuh terlalu rendah. Jadi harus pakai video editor supaya ditinggikan pixelnya. Oh, ngedit lagi ya. Oke. Canggih juga Mbak Vivit. Iya, nggak apa-apa. Itu saya praktekkan, teman-teman di pustaka nggak ada yang tahu loh. Ini baru terbuka di sini ya. Malah gini, Bu Vivit kenapa kedip-kedip aja, bertahan amat sih gitu, kedip-kedip aja gitu. Padahal dalam hati, ya Allah, gue lagi ke kamar mandi nih. Gitu. Iya sih. Iya.
Gitu. Iya. Apalagi untuk pertemuan Zoom yang pesertanya banyak ya, kan kita perlu. Iya. Dan apalagi Zoom yang lama gitu ya. Nah, atau Zoom yang lama. Jam. Bukan berarti kita mau leha-leha ya, tapi maksudnya kan fokus. Ada kerjaan lain ya, biar ya. tasking ya. Multitasking, mengerjakan yang lain, bisa sambil masak, bisa sambil ngerjain apa. Tapi sertifikatnya dapat gitu Bu Vivit ya, sambil masak. Nah, begitu. Iya. Ya, makasih Bu Vivit ya. Iya, sama-sama. Oh, Mas Isan mau nanya, yang tadi speaker itu ya? Yang mana? Speaker yang tadi itu, apa tadi yang dipegang Mas Isan tuh? Saya ini mereknya Boya, Bu. Boya. Soalnya gini, Pusaka itu kan sering library tour ya. Nah, itu ini tuh, saya pegang karena tadi lupa apa jepitannya enggak saya bawa. Jepitannya enggak saya bawa. Jadi saya pegang ini. Boya. Ya coba Boya. nanti. Kalau lihat di online 169, 170-an gitu, Bu. Oke, makasih infonya. Ya. Gimana, Asri? Ya, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak atau sharing lagi pengalamannya? Suka dukanya selama SFH dan WFH. Oh, Mbak Ika, iya. Kayak ada yang manggil-manggil, bukan? Aku justru nanya ada yang manggil, ya enggak? Enggak. Silakan. Tapi nggak apa-apa kalau Mbak Ika mau sharing, ayo dong. Ya, aku justru belajar malah tadi dari Mbak Vivit. Malah ini aja yang, tadi kan Mbak Vivit video ya. Aku kadang-kadang ngelihat orang itu ya, ada yang masang foto gambarnya dia, tapi bisa nggak kelihatan kalau kita pas ada gitu datang tuh gimana juga, sama nggak caranya? Jadi yang foto mana tuh, Mbak kita, kita ininya pakai foto diem, jadi bukan video nih Mbak Vivit. Foto diem, tapi itu nggak kelihatan nih pada saat kita muncul. Nah, ya harus ditutup webcamnya. Harus ditutup. Kalau misalnya nggak ditutup, nanti kalau nggak pakai virtual background. Jadi gini, kita berfoto dulu, setelah foto, lalu kita add di virtual background, add picture. Jadi kita masukkan gitu loh. Ya, berarti kita nggak usah muncul-muncul. Jadi yang muncul fotonya aja, tapi karena webcamnya jalan, kalau bisa ditutup dulu webcamnya gitu. Kalau pakai virtual background, karena kalau kita lewat nanti kelihatan juga kan, kitanya ada gitu loh. Gitu. Karena kan itu kan virtual background. Jadi karena virtual background berarti di depannya tetap kita kelihatan gitu loh, Mbak Ika. Iya benar. Nah, ya kan, kecuali kalau bukan background, kalau kita still foto yang di profil Zoom itu kan tinggal diklik kanan aja yang sebelah titik 3 itu foto. Nah, berarti itu kan still foto yang keluar. Tapi kalau kita memasukkan foto lewat virtual background, berarti fotonya masuk. Kalau kita lewat, ya kita kelihatan. Jadi webcamnya harus ditutup gitu. Iya, benar. Itu nggak, Mas Isan? Betul, Bu, betul. Ya. Mungkin maksud Mbak Ika juga ini kali ya, kalau yang kayak ini kan beberapa teman-teman ada yang nggak share video, tapi ada gambarnya, tapi ada juga yang nama aja yang keluar gitu. Oh, kalau gambarnya kan itu ada titik 3 di atas nih, ada kan, bisa di edit profil. Kalau foto biasa di edit profil di situ, klik aja yang di atasnya itu kan. Oh, berarti kalau yang nggak muncul fotonya memang nggak pakai foto gitu? Memang nggak pakai foto. Saya nggak pakai foto. Oh, gitu. Kecuali kalau yang di ini kan saya pakai HP nih. Kalau di laptop saya pakai foto gitu. Oh, oke. Iya. Ya. Oke. Teman-teman ada lagi nggak yang mau sharing? Kalau ini tadi bener sih pertanyaannya Mas Isan. Aku ngalamin itu jelek ininya sinyalnya ya. Padahal udah makainya di rumah itu make Indo apa namanya? IndiHome. Jadi lupa namanya. Bukan IndiHome. Bukan. First Media. First Media, iya. Di rumah pakai First Media. Jadi kadang yang berapa paket, kalau nggak salah itu habis dicampur sama itu berapa? Sih. Ya lupa Mbak Vivit itunya. Nggak ngamatin banget. Kalau pengalaman saya kan saya pakai IndiHome nih, karena tadinya kan nggak pakai, tapi berhubung semua
anak saya dua-duanya di suami, pokoknya berempat nih yang pakai Zoom gitu kan. Jadi boros sekali kalau pakai paket itu. Jadi akhirnya kebetulan yang bisa masuk factory lagi fiber optiknya yang bisa masuk IndiHome ya pakai IndiHome. Nah, waktu itu saya coba-coba pakai 10 kbps. Ternyata 10 kbps itu cukup loh. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu tinggi gitu loh Mas Ihsan. Karena cuman 10. Ternyata 10 itu bisa ya, maksudnya cukup lah untuk berempat. Ternyata saya pikir tadinya karena saya kan ngambil yang paling murah ya, yang paling minimal gitu. Saya pengen nyoba dulu 10 Mbps, ternyata cukup dengan 10 Mbps itu. Dengan Zoom setiap hari, malah kemarin pustaka tuh hampir dalam sehari bisa 3-4 kali Zoom loh pustaka itu. Bulanannya berapa itu, Bu? Kenapa? Itu Bulanannya? memang IndiHome itu kan agak lebih mahal ya. Saya berapa sih 280 sampai 300-an deh per bulannya. Oh, sama ya berarti ya. Hanya mungkin ini mah pengalaman ya. Hanya kalau untuk mendownload, nah itu beda lagi tuh. Kurang kalau 10 Mbps lama mendownload sesuatu. Tapi kalau untuk Zoom nih dalam waktu berbarengan nih misalnya dalam sehari ini berempat nih, ada yang di laptop 2, di HP itu cukup itu ternyata cuma 10 Mbps tuh. Apalagi kalau sama nonton YouTube gitu, Bu? Cukup nonton YouTube. Kalau itu mengunggah, nah kalau untuk download atau mengunggah itu udah lama. Karena kecepatannya kan cuma 10. Jadi jadi tergantung keperluan kali ya. Kalau keperluannya hanya untuk Zoom, YouTube bisa, tapi kalau download agak lama tuh, agak lelet kalau 10. Tapi kalau berlangganannya yang up to 50 lah, itu cukup lah untuk download apa gitu. Bener Bu Vivit, ini yang dari tadi saya tunggu, karena saya pakainya tuh nggak yang berlangganan. Saya pakai modem. Soalnya saya pernah yang sebelumnya kan pakai paket biasa ya, maksudnya tuh ya pakai HP lah di tethering segala macam. Ya Allah, boros sekali itu sehari bisa sampai 2 hari itu 80.000 loh. Karena kan yang Zoom-nya banyak kan. Ada yang sekolah, ada yang rapat segala macam, itu benar-benar kerasa banget borosnya gitu. Bu Vivit pakai yang tadi solusi dari saya. Bu Vivit nggak ini ya, agak tadi saya pakai modem sama itu, Bu. Oh, pakai modem sama router ya, Mas? Modem router, iya. Ini ambil ini lagi nih. Maksudnya biar kita saling ini ya, jadi lebih murah mana biar sekalian. Iya sih. Yang Mas Ihsan berapa Mbps? Ini Bu, sebentar. Tinggi kali ya? Saya ambil dulu ya, ini ya. Biar saya ulang lagi. Sebenarnya kan kalau Mbps itu hanya kecepatan ininya aja ya, kan. Betul. Ini Bu, saya tuh pakai ini. Ininya mah kan unlimited. Nah, ini saya tadi nggak ikut nih presentasinya, jadi nggak ikut. Saya itu pakai modem 4G ini. Sama router ini, Bu. Jadi kalau kisaran sekarang itu nih harganya itu 2 paket ini nih. Ini agak mahal nih sekarang nih. Pada normalnya itu sebelum ada pandemi ini cuma 300 sampai 400, sekarang 600.000 ini. Continue. Yang ininya modem routernya itu kemarin saya beli 300. Jadi kemarin sekitar habis 900 saya buat beli 2 perangkat ini. Jadi nanti penggunaannya kurang lebih seperti ini. Saya pakai itu sebulan 200.000 Bu, pakai smartphone. Oh iya. Pakai smartphone. Lebih murah istri ya. Saya sama anak buat YouTubean juga, jadi buat istri buat jualan juga. Jadi kurang lebih gitu sih. Tapi memang agak ketar-ketirnya kalau ketika kita lupa voucher kita habis gitu aja sih. Alternatif kayak gitu paling. Emang tiap ini tuh ada kelebihan ada kekurangan sih Mas Ihsan. Kayak IndiHome tuh mahal kan. Kalau menurut saya sih. Tapi waktu itu saya kan pernah pakai sebenarnya saya pengennya itu Republik, My Republik. Belum ada jaringannya. Tapi FO-nya tuh nggak lewat ke rumah saya itu paling murah kalau itu menurut saya. Paling murah, speednya paling bagus Bu. Bagus juga ya? Dan orang-orang IT di kantor saya itu di rumahnya pakai My Republik. Jadi saya juga udah browsing dulu kan kira-kira provider mana yang paling oke, yang paling murah. Nah, ternyata pas dapat My Republik nggak lewat itunya fiber optiknya. Di tempat saya juga nggak belum masuk. Yang sekarang agak masuk mungkin itu Bu, Stromnet yang dari PLN. Oh, kalau di Jakarta ya, kalau Bogor mungkin masih terbatas kali. Enggak, kalau PLN itu bagus juga. Stromnet itu bagus juga. Pakai fiber optik juga, cuma kayaknya dia jalurnya pakai jalur yang listriknya dia. Jadi harganya tuh sangat kompetitif menurut saya. Berapa ya? Stromnet ya namanya ya?
Yang 20 Mbps itu cuma 180, Bu. 20 Mbps loh. Hampir sama dengan Unlimited. Main Republik ya. Main Republik juga kemarin tuh yang 50 Mbps itu cuma 190 coba. Pokoknya murah banget, itu sudah saya banding-bandingin, sudah saya compare. Ya itu sayangnya cuman nggak lewat, daerah saya belum masuk gitu loh. Fiber optiknya. Jadi memang yang keluhan Bu Vivit bilang pakai kuota itu mahal memang banyak, Bu. Jadi kemarin pas saya datang ke rumah kakak saya juga gitu. Gua gara-gara anak sekolah SFA nih, masa seminggu 75.000 habis paket. Saya bilang makanya saya kasih solusi kan kemarin saya beliin modem sama itu. Routernya cuma nggak taunya ada Stromnet masuk. Aku pasang Stromnet aja ya udah nggak apa-apa. Jadi ada router nganggur tuh kalau nanti. Aduh, kalau yang begitu-gitu kan perangkatnya sudah disiapin kan kalau kayak IndiHome atau My Republik, modemnya. Tapi mungkin agak ini Bu, yang agak bikin ketar-ketir ada kontraknya ya, berapa tahun ya. Kalau yang Stromnet setahu saya dia 2 tahun. Karena biasanya itu dia ngejar perangkat sih sebenarnya ya. Jadi kan dia ada biaya kos untuk investasi perangkat. Jadi kita diikat 2 tahun. Kurang lebih gitu. Menarik sih. Soalnya aku juga belum pasang sih, Mas, kalau di rumah. Pasti pakai apa? Belum, pakai apa ya? Aduh, lupa. Tri. Pakai Tri. Enggak. Berapa tuh? Tri murah sih. Berapa coba sebulan habisnya, Mbak Asri? Aduh, aku pakai 2 Tri sama Telkomsel. Tapi Tri itu lumayan sih, 100 giga apa ya? Murah kok, lumayan murah. Tri. Kalau koneksinya bagus emang Tri paling murah, enak. Ya lumayan. Ekonomis banget ya maksudnya. Ya kan kita juga kan nggak peduli ya mau pakai kartu apa, yang penting di tempat kita berjalan lancar gitu ya. Bagus ya. Iya betul. Telkomsel yang paling mahal. Betul. Iya, Jangan mahal. Gila mahalnya. Ini Bu Vivit nih sebagai ini nih. Tapi emang paling bagus sih. Aku kalau misalnya yang harus kenceng sinyal, aku pasti pakai Telkomsel. Padahal BUMN ya. Harusnya mahal banget itu Telkomsel. Iya. Kalau aku tuh justru di rumah karena banyak orang, jadi takut nggak cukup. Kalau misalnya pakai yang itu takut kemahalan, harus pakai paket yang mahal. Nah, iya. Iya. Ntar malah kayak lemot gitu kalau misalnya pakai yang kayak yang misalnya kecepatannya rendah gitu. Takutnya, makanya belum pasang. Tapi biasanya kan kalau yang Telkomsel kan, kalau yang IndiHome juga ada FUP-nya ya Bu Vivit ya? FUP itu apa ya? Yang very user apa pokoknya jadi penggunaan batas wajar gitu. Jadi ketika Bu Vivit kan enggak unlimited ini? Iya, tapi unlimited Bu. Jadi unlimited itu coba dibacakan lagi syarat dan kayak ada itunya ya. Ada batas maksimumnya. Ntar kalau udah habis dia akan lemot gitu kan. Turun. Iya ada pasti ada. Jadi berarti mungkin kalau Bu Vivit sekarang masih lancar-lancar aja penggunaannya masih di bawah FUP-nya ya. Jadi taruhlah kita FUP 50. Jadi ketika dalam sebulan belum lebih dari 50 otomatis turun Bu. Jadi misalnya tadinya 10 Mbps bisa langsung, bahkan katanya kalau IndiHome tuh turunnya benar-benar jauh sampai 1 atau berapa gitu. Saya nggak pernah pakai, cuma ada informasi gitu. Jadi ketika FUP kita habis itu benar-benar ya namanya provider misalnya nih 10 Mbps nggak akan itu nyampe 10 Mbps. Itu up to kan? Nggak akan flat, itu pasti di bawah 10 Mbps. Ya itu up to kan? Karena up to Bu, up to-nya juga dibagi dua kan? Pinter-pinternya providernya. Betul. Ya, silakan Asri atau mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi nggak? Iya. Kamu buat pelanya aja. Papanya nggak ada. Pelanya nggak. Kalau nggak ada mungkin kita akhiri kali ya Mas Ihsan ya? Ya. Tapi sebelum ditutup, kalau bisa kita foto bersama. Boleh. Iya, teman-teman kalau yang bersedia mau foto bersama silahkan dibuka videonya ya. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Ada Pak Udin tuh. Pak Udin. Iya. Ada Mas Budi juga. Makasih Mas Budi. Pak Budi ya, thank you ya. Iya, makasih.
menarik. Iya, makasih. Mudah-mudahan Mas. Makasih. Ada Indah juga. Halo Oh, Indah. Indah ditunggu Indah kiriman ininya apa? Gimana? Afra Kids. Afra Kids udah ditanyain lagi Indah. Bu Indah dicari nama Pak Udin katanya. Oh, Pak Udin ini ya nonton karena ada Indah ya? Iya. Film kan saya. Film saya. Iya. Saya Pak Udin ini. Iya. Iya deh. Dikit dong Mas. Oh iya, silakan Indah. Gimana silakan, Indah? Wah, mau ditutup juga. Gimana dah? Iya, tadinya mau nunggu tips dan triknya Mas Ihsan bagi waktu, bagi tugas antara istri itu untuk apa SFH gitu Mas Ihsan. Bagi tips dan trik gitu. Bagi waktu. Bagi waktu gitu. Oh. Mungkin gini ya, Dah. Mungkin kita tuh kendalanya kalau SFH dan WFH itu memang kendalanya ya mohon maaf ya, anak tuh bener-bener ini ya kadang-kadang kalau kita lagi serius, berisik segala macam gitu ya. Kalau saya sih memang bagi waktunya satu kalau pagi saya coba saya bilang tadi semua fasilitasi anak-anak. Jadi maksudnya semua perangkatnya saya pastikan berjalan. Yang berikutnya kalau saya WFH saya langsung ke kamar. Jadi maksudnya saya anak di ruang tamu, sayanya di kamar gitu kan. Jadi atau nanti gantian kalau anak yang karena memang otomatis kadang-kadang ini ya ada feedback ya. Karena di sekolahan anak saya juga gitu. Jadi gurunya itu memang melakukan pembelajaran jarak jauhnya itu dari kelas. Jadi dan kelasnya itu dekat-dekat mungkin. Jadi ketika ada yang agak berisik itu rame-rame dia kayaknya storing di sebelah sana sebelah sini. Jadi saya ngindarin itu sih sebenarnya. Jadi satu kalau pembagian waktunya gitu Indah. Tapi untuk mendampingi mohon maaf saya mendampingi seringnya ibunya. Jadi emaknya aja itu yang dampingin urusannya. Jadi misalnya kalau mau tanya-tanya apa jadi Tanyakan ke istri ya. Bapak-bapaknya yang penting urusan perangkatnya aja lah. Urusan yang soft skill dan sekali lagi ini urusan emaknya itu buat nanya-nanya. Gitu Ndah paling dah. Itu ya Ndah. Apa ada yang ini kan Ndah? Belum. Justru mau minta tips sama Mas Ihsan. Oh, biar itu Ndah paling dah tipsnya. karena selama ini saya dampingin sih malah suami ya. Oh gitu. Banyak Oh, iya sih Ndah. iya. Jadi kayaknya lebih ngerti yang koneksi-koneksi gitu ke suami sih yang ngerti yang penjelasan tadi ya. Iya, enggak memang biasanya gitu, nggak apa-apa Ndah. Jadi biar ini kan kita berbagi tugas. Refresh. Iya. Gemuk kuat ya. Gemuk ya. Mukanya kelihatannya tembil ya. Indah tembil mukanya. Mau bantu Pesan Mas Ihsan. ya. Pak Udin mau baca doa. Pak Udin mau baca doa. Udah Jadi mohon maaf selesai. teman-teman yang dari unit lain ini Pak Udin ini biasa baca doa kalau kita ada kegiatan ini beliau ini ustadznya. Jadi Kita dulu 627. Jadi ada Mas Budi ya, Mas Budi, Mas Ihsan Udah di kalender aja ya aku lihatnya. Slide-nya. Ya, ini Mas Budi bilang slide-nya nanti dikirim ke WA ya. Siap, nanti kita share ya Mas Budi ya. Jadi teman-teman yang lain nanti teknisnya kalau yang mau butuh sebenarnya sih nggak ada yang harus sebenarnya, tapi nggak apa-apa nanti kita share di Asri atau nanti secara Japri boleh nanti saya share. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Terima kasih Mas Budi. Ayo teman-teman kita foto bersama. Walid. Ya. Foto. Ayo Valin. Bisa. Kok di tempat sendiri dong kok? Oh iya, gak apa-apa Mbak, berdua aja. Di belakang juga ada yang mau ikut. Oh ya udah nggak apa-apa. Siapa di belakang? Seragam sih kok bajunya kok. Mas Zulay. Oh Mas Bian. Oh Mas Bian.
Aku mau ngecek detak jantung hatiku. Apaan sih? Aduh, Pak Udin ngapain sih? Udin, foto dulu, Udin. Ayo, Mbak, Foto dulu. Ayo foto dulu. Pak Udin geser kali ya, Bro. dipasin gitu kalau mau bareng-bareng, kalau mau banyak yang fotonya digeser. Nah, Mbak Sulay tadi mau ikut? Enggak? Mbak Suri nggak jadi Ya. ikut. Oh iya, aku hitung ya. 1, 2, 3, cheers. Lagi, 1, 2, 3, cheers. Ya, udah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Mas Isan, Asri. Bu Vivi. Sampai Terima kasih banyak. Ya, makasih. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Iya, mohon ya maaf. sama-sama. Iya, sama-sama Mas Isan. Sama. Ya. Oke. Makasih. Hai Mas Mbak Budi. Asri. Ya. Makasih. Makasih ya Mas Isan, makasih banyak untuk sharingnya Sama-sama. hari ini. Makasih untuk teman-teman semuanya. Ditunggu lagi kehadirannya di Scopus berikutnya. Tetap follow aja di Instagram kita lip.pusdiklatdak untuk kegiatan berikutnya, dan nanti insya Allah di-sharing juga di grup WhatsApp. Itu aja ya teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman silakan live